Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang Pak sayangi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin bacaan doa. Ayo semuanya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabban wabil islam madina Wabi wabi Muhammadin muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni. zidni. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya seperti biasanya kita akan menghafal surah pendek bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya ketua kelas hari ini kita kira ada yang nggak hadir ya nih? Hadir Pak. Satu orang yang tidak hadir Pak. Tadi, sekarang udah hadir ya Pak. Terlambat berarti Oh, Pak. hadir. Oh, iya. Namanya Dede Pak. Oh ya, hadir semua berarti ya. Hadir Pak, tadi jaringan hilang. Oh iya. Hari hujan lapis sini Pak. Oh iya iya. Baik, selanjutnya tolong tempat duduknya dirapikan ya. Jangan duduknya yang menghadap ke sana sini ya. Tempat duduknya dirapikan. Dan Bapak berharap buku yang ada di meja itu adalah buku agama, jangan buku yang lain, jangan buku gambar yang taruh di Iya, atas Pak. meja ya. Nah, masuk. Baik, pada pagi hari ini kita sudah masuk tema bab 4, yaitu temanya adalah hidup lapang dengan berbagi. Nah, pada tema 4 ini kita ada 4 materi. Yang pertama yaitu tentang zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, dan yang keempat hadiah. Namun pada pagi hari ini anak-anak yang akan kita bahas adalah tentang zakat. Kenapa sih kita membahas tentang zakat dan apa tujuan pembelajaran dari zakat? Baik. Yang pertama, Ananda diharapkan mampu memahami makna Anda, mampu mengetahui ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah Ananda mampu mengetahui melalui pembelajaran kali ini yang diharapkan adalah 3 ini mudah-mudahan dapat tercapai. Baik, mari kita amati dan renungkan gambar di bawah ini. Ya. Indo Nambobi gitu. Indo Nambobi gitu. Ya, baik. Dari gambar yang tadi Bapak tampilkan, sekarang Bapak akan membuat pertanyaan kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian ketika bulan Ramadan tiba? Senang, Pak. Senang, Ya, Pak. senang. Ya, apa pengalaman kalian di akhir bulan Ramadan? Bahagia, Pak. Rasa sedih juga, Pak. Oh iya, bahagia ya, sedih ya juga ya. Terus Iya, Pak. pengalaman di akhir bulan Ramadan yang biasanya orang banyak di masjid kalau malam bawa beras itu apa? Zakat, Pak. Oh iya, membayar zakat. Ya. Terus yang terakhir Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin di akhir Ramadan? Bahagia, Pak. Senang, Pak, dapat beras. Oh, senang dapat beras ya. Iya, Pak. Ya. Baik, selanjutnya silahkan anak-anak baca dulu di buku teks bab 4, hidup lapang dengan berbagi, bagian A, yaitu tentang zakat, pada halaman 82 sampai dengan 87. Bapak kasih waktu 10 menit, silahkan dibaca. Ya, Pak. Sudah selesai, nak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik,
sekarang semuanya tolong perhatikan ke papan tulis. Bapak akan jelaskan sekilas tentang zakat. Pengertian zakat secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab ziyadah yang artinya tumbuh, berkembang, suci, atau berkah. Sedangkan menurut istilah adalah harta milik seorang muslim, berarti muslim ini adalah orang yang beragama Islam, yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Syariat itu berarti ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Selanjutnya, pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah berasal dari bahasa Arab fitri yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok makanan menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam. Kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum apa syarat dan ketentuan zakat fitrah ini? Sudah tahu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Kalau belum, Belum, mari Pak. kita pelajari sama-sama ya. Syarat zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam dan merdeka. Beragama Islam ini maksudnya baik anak-anak, remaja, dewasa, tua, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila dia merdeka. Karena di zaman Rasulullah itu ada yang namanya budak. Nah, budak ini walaupun dia agamanya Islam, tetapi dia tidak wajib membayar zakat. Kenapa? Karena budak ini dia hanya bekerja tapi tidak diberi gaji, hanya diberi makan. Nah, syarat yang kedua yaitu menemui 2 waktu. Yang pertama yaitu waktu bulan Ramadan dan tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, syarat yang ketiga, mempunyai harta yang lebih dari kebutuhan pokok pada malam hari raya. Berarti kita ada simpanan harta atau makanan pada malam hari raya, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Apabila tidak ada, bagaimana? Nah, kalau tidak ada simpanan, berarti kita tidak wajib membayar zakat, bahkan kita berhak menerima zakat. Berikutnya, di sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak, baik. Kita lanjut. Tata cara atau ketentuan zakat fitrah. Pak. Pertama adalah zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Nah, berarti di sini bahan makanan pokok. Nah, kalau misalnya makanan pokok kita beras, berarti kita zakatnya dalam bentuk beras. Kalau misalnya bahan makanan pokok kita adalah gandum atau jagung, maka menyesuaikan. Kalau gandum ya berarti kita membayarnya pakai gandum. Terus berapa besarannya? Besarannya adalah sebesar 2,5 kg. Kalau pakai satuan liter berarti besarannya adalah 3,5 liter. Terus kapan waktu mengeluarkannya? Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai dari awal Ramadan sampai pada malam hari raya Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita membayar zakatnya itu setelah sholat Idul Fitri? Maka itu tidak menjadi hukum zakat tetapi berubah menjadi sedekah ya, tidak hukum zakat kalau kita membayarnya setelah sholat Idul Fitri. Nah, orang yang berhak menerima zakat berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 ada 8. Kira-kira 8 orang yang berhak menerima zakat ini anak-anak sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Belum, Pak. Baik, kita lanjutkan. Kita belajar sama-sama ya. Ini adalah Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, lebih rincinya lagi ini ketentuan penerima zakat berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Yang kedua adalah miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Nah, amil ini adalah orang yang mengelola zakat, tugasnya dari menerima sampai dengan menyalurkan. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Selanjutnya yang kelima adalah rikob. Rikob ini adalah orang yang ingin memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya dengan uang zakat. Yang berikutnya yang keenam adalah orang yang mempunyai hutang yang banyak dan tidak mampu untuk melunasinya kecuali dengan bantuan orang lain. Yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat adalah fisabilillah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Nah, yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan kebaikan tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8, tetapi diprioritaskan kalau di masjid-masjid itu biasanya untuk 2 orang, yaitu fakir dan miskin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Doni, Pak. Ya, ada nih. Kalau di tempat Doni itu ada yang buka-buka pintu masjid yang pertama-tama itu garim, Pak. Apa itu, Pak, yang disebut garim di sini, Pak? Gorem. Oh, Ya, yang gorem buka itu pintu adalah orang masjid. yang berhutang banyak. Ya, jadi orang yang mempunyai hutang yang banyak. Nah, tentu hutangnya ini kan bisa jadi untuk keperluan masjid atau mungkin untuk keperluan hidupnya, cuma kebutuhan pokoknya ya. Oh, berarti tidak yang buka-buka pintu masjid itu, Pak? Buka pintu masjid. Iya, kalau di Itu tempat kami mudim. garim katanya tuh, Pak. Oh, enggak, itu mudim yang sering buka pintu masjid. Kalau gorem Oh, adalah kalau di orang tempat yang kami mempunyai garim hutang bilangnya, Pak. banyak. Ya. Ada lagi Ya, yang Pak. mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, baik, kita lanjut. Baik, tugasnya adalah Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Nah, kalau misalnya sekarang kalian kan ada 24, jadi kalau dibagi 4, maka masing-masing kelompok terdiri dari 6. 6 orang. Nah, tugasnya nanti adalah kalian yang pertama adalah mendiskusikan materi yang telah Bapak sampaikan. Yang kedua adalah membuat pertanyaan tentang zakat, masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Dan nanti pertanyaan itu akan ditulis di papan tulis. Iya, Pak. Silakan. Baik, bagus. Nah, ini adalah hasil dari tugas kelompok kalian. Kelompok 1, dia membuat pertanyaan, bolehkah membayar zakat menggunakan uang? Nah, silakan kelompok 2, 3, dan 4, siapa yang bisa jawab? Kelompok 1 bisa, Pak. Nah, yang Kelompok 2 menjawab mau jawab, kelompok Pak. 2, 3, atau 4? Ya. Kelompok 2, Pak, mau Ya, jawab. kelompok 2, silakan. Iya, boleh, Pak. Oh, boleh. Ya, bagus. Sekarang yang kelompok 2, apakah anak kecil juga wajib membayar zakat? Silakan kelompok 1, 3, dan 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah anak kecil juga wajib membayar zakat? Boleh, Pak. Oh, boleh. Pak. Ya, bagus. Yuk. Pertanyaan ketiga, kapan batas akhir menyalurkan zakat? Nah, kelompok 1 Sebelum Hari Idul Fitri, Pak. sebelum hari raya Hari Raya Sholat Idul Idul Fitri. Fitri. Ya, bagus. Yang pertanyaan keempat, boleh atau tidak satu orang, misalnya satu fakir miskin, Boleh, Pak. menerima lebih dari 1 zakat?
Boleh, boleh. Wah, bagus. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari yang sudah tertulis di papan tulis ini? Oh, baik, kalau tidak kita lanjut. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama materi kita pada pagi hari ini ya, Nak ya. Kesimpulannya adalah zakat adalah harta milik seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Yang kesimpulan yang kedua, zakat fitrah adalah pemberian bahan makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam. Nah, untuk tugas kalian di rumah, ini Bapak sudah ada. Nah, tugas kalian di rumah ini nanti dikerjakan di rumah dan dikumpul besok pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Udah, Pak. Enggak ada, Pak. Baik, kalau tidak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup kita pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.